Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Oke, sudah dicukupkan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di kelas penularan matematika bersama Yayat. Di malam ini semoga teman-teman tetap semangat. Apalagi teman-teman sudah baru beres tadi perseninya. Tapi semoga teman-teman sini masih ada energinya buat belajar gitu ya. Nah, seperti biasa kalau sama saya ya siapkan aja minuman atau cemilan-cemilan untuk menemani kalian dalam kelas ini gitu supaya kalian tidak kantuk ke depannya gitu ya. Oke, sekali lagi untuk yang baru masuk aku mau mohon maaf karena suaraku agak serak-serak gitu. Udah sakit ya alhamdulillah. Dan kalau kira-kira ada hal yang kurang jelas langsung tegur saja nanti di kolom chat atau langsung on mic saja gitu. Jangan sungkan-sungkan. Oke, kan di minggu lalu kita sudah belajar tentang ini ya, tentang fungsi gitu. Fungsi. Nah, sekarang kita bakal mengenal kita akan mengenal secara spesifik nih. Ada dua fungsi yang bakal kita bahas, yaitu fungsi linear sama fungsi kuadrat. Jadi kita akan bagi dua sesi. Screen. Oke. Ntar dulu ya. Nice. Oke. Sudah kelihatan share screen, Bu? Sudah, Kak. Sudah. Oke, thank you. Nah, sekarang kita mulai belajar tentang fungsi linear dulu ya. Fungsi linear. Nah, jadi kalau di fungsi linear ini, ya bentuk umum dari fungsi linear itu Y sama dengan mx plus c gitu ya. Nah, artinya ini sebenarnya fungsi linear itu merepresentasikan sebuah garis lurus gitu, sebuah garis lurus. Kalau kita lihatnya di sebuah bidang kartesian kayak gini, nah yang fungsi linear tuh kayak gini nih, kayak gini atau kayak beginilah. Yang penting sebuah garis lah, sebuah garis gitu. Nah, ini misalnya garis Y1, ini Y2, ini Y3. Gitu. Oke. Nah, garis ini biasanya digambarkan di bidang kartesian. Di bidang kartesian gitu. Ini bidang kartesian ya. Atau kartesius. Oke. Nah. Oke, di fungsi linear ini atau biasanya bentukan lain dari fungsi linear adalah AX plus BY sama dengan C gitu. Jadi ada kayak koefisiennya dari si Y sama si A sama si X gitu. Nah, sekarang kita coba perhatikan yang ini. Ini bentuk umum ya. Yang ini. Salah. Bentar. Salin. Gimana caranya? Bentar ya. Bisa juga ya berarti. Nah, ini dia. Sip. Sorry guys, baru pakai begini. Oke. Kenapa jadi gini? Astaga. Oke, nah. Kenapa jadi keluar?
Bentar, sorry. Nah, sekarang ini kan tulisannya Y sama dengan MX plus C ya. Nah, ini kita bakal perhatikan yang ini. Si M sama C. Nah, M itu artinya apa? Melambangkan apa? M itu melambangkan namanya gradien ya. Ini namanya gradien. Atau nama lainnya, kalau nama bahasa mudanya tuh kemiringan. Kemiringan garis. Kemiringan. Gitu. Nah, kemiringan tuh kayak ini sih sebenarnya. Jadi kita coba tinjau lagi yang si garis ini, coba aku ambil Y1 gitu. Ini aja lah, langsung. Hapus dulu yang ini. Misalkan aku ambil 2 titik nih di Y1 ya. Titik ini sama titik ini. Nah, gradien tuh yang ini nih. Yang ini. Ini namanya gradien. Gitu kayak ya seberapa miringkah sebuah garis itu. Nah, biasanya gradien ini secara umum gradien tuh dirumuskan seperti ini. M sama dengan delta Y per delta X. Nah, ini delta Y itu delta itu menyatakan selisih antara nilai satu Y ke Y yang lain gitu. Nah, kalau di sini kalau aku kembali ke gambar ya, misalkan ini nama titiknya adalah X1 Y1. Ini X2 Y2 gitu. Nah, delta Y itu adalah selisih dari Y1 sama Y2 ke Y1 gitu. Ini kita tuliskan Y2 dikurang Y1. Lalu kalau delta X itu sama. Selisih dari X2 ke X1. X2 kurang X1 gitu. Nah, selanjutnya nilai M ini sebenarnya apa ya? Ada 2 kemungkinan nilainya. 2 kemungkinan. 2 kemungkinan nilai 2 kemungkinan nilai gradien. Nilai M gitu atau gradiennya. Yang pertama, M-nya itu lebih dari 1 sama M-nya di antara 0 sama 1 gitu. Ini kita tidak menyertakan minus dulu ya. Kita tidak menyertakan minus karena minus itu sebenarnya kayak ini sih masalah orientasi aja sih sebenarnya atau arah apa ya? Kayak kalau ini plus, kalau ini plus gitu ya. Kalau ya ini plus, kalau yang plus si M-nya, kalau minus M itu kayak gini. Sama nah, kayak gitu. Ini yang plus, ini yang M-nya plus. Kalau minus M-nya yang ini. Nah. Jadi kayak sama aja saja kayak dicerminkan saja. Tapi kita udah fokus ke sini dulu. Kita fokusnya kayak masalah seberapa curam gitu dan seberapa landai si garisnya. Nah, kalau si M-nya lebih dari 1, semakin naik tuh, kalau semakin naik nilai M, maka semakin curam gitu, semakin miring. Semakin curam atau miring gitu ya. Miring sih garisnya. Garis linearnya gitu. Oke. Contohnya kayak gimana?
Ini tuh kalau misalkan M-nya sama dengan 2 gitu ya. Kalau aku gambar di sini kartesian, nah misalnya ini M-nya sama dengan 2 ini. Misalnya M-nya sama 2, kalau M-nya sama 3 maka begini. Nih, M-nya sama 4 maka gini lagi. M sama dengan 5 maka gini lagi. Sampai seterusnya gitu. Jadi kayak dia semakin curam aja gitu. Ini M-nya sama dengan 2. Ini umpama ya. Atau ini benar atau tidak gitu. Tapi misalkan. Nah, kalau semakin turun ya semakin landai aja gitu ya. Apa semakin si sudut kemiringannya tuh makin turun gitu, makin kecil. Kalau makin naik nilai M-nya, maka ya semakin miring gitu si garisnya. Gitu. Nah, bagaimana kalau si ini? Kalau dia di antara 0 sama M-nya tuh di antara 0 sama 1 gitu. Nah, ini kalau nilai M-nya semakin naik nilai M, maka semakin landai. Linearnya gitu. Kita coba ambil kasus garis ini ya. Misalkan garis, ini contoh. Contoh Y sama dengan 1/2X lah ya. 1/2X tambah 1. Nah, kalau aku gambarkan di kartesian, oh iya, karena aku makainya device ini iPad, jadi aku nggak bisa lihat kolom chat gitu. Jadi paling langsung on mic aja kalau ada yang mau ditanyakan gitu, atau yang intinya kalau mau bicara langsung on mic aja ya. Nah, oke, thank you. Nah, misal ini 1, 2, 3, 4. Nah, 1. Nah, untuk memetakan titik-titiknya kan mudah ya, pastinya. Kalau kita masukkan semua nilai X, nanti kita substitusi nilai X-nya ke persamaan ini. Nah, kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 1. Kalau X-nya 1, berarti Y sama dengan 3/2. Kalau X-nya 2, Y-nya sama dengan 2. 3, kalau X-nya 3 berarti Y-nya 5/2. Kalau X-nya 4, Y-nya sama dengan 3. Kalau X-nya 5, berarti Y sama dengan 7/2 gitu. Nah, ini aku buat si garisnya dulu. Di 01, 1 3/2. Berarti di sini. Baru 2, 2. Kalau 3, 5/2. 3 itu 4. 4, 3. 5 itu 7/2. Ini. Nah, garisnya kayak gini ya. Set. Nah, bagaimana kalau Y sama dengan 1/2, gantinya 1/4 lah ya. Gantinya Y sama dengan 1/4 X tambah 1 gitu.
Nah, ini kita mengubah si nilai M-nya. Nanti kita masukkan lagi. Coba X. Y sama dengan 1/4 X per 1. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 1. X-nya 1, Y-nya sama dengan 5/4. X-nya 2, berarti Y-nya sama dengan 3/2. X-nya 3, 7/4. X-nya 4, Y-nya sama dengan 2. X-nya 5, berarti Y sama dengan 9/4 gitu. Nah, kita coba petakan. Kita masukkan semua nilai X, Y-nya ini ke bidang Cartesian ini. 0 sama dengan 1 tetap. Langsung 2 sama dengan 3/2. 2, 3/2, oke. Baru 2, 4 sama dengan 2. Nah, sudah bisa dilihat kan teman-teman? Kalau, nah gitu. Jadi kayak dari sini tuh kita sudah lihat kalau si kalau ini kan 1/2 ya. Ini M-nya 1/2 yang garis merah. Nah, kalau kita ganti jadi 1/4, dia bakal turun gitu. Dia makin landai gitu ceritanya. Jadi kayak gitu tadi penggambaran si ininya, si definisi ini apa? Representasi dari gradien yang nilainya dari 0 sampai 1 gitu. Sebenarnya kata-katanya kurang bagus sih ini. Semakin naik nilai M, maka semakin landai garis linearnya. Jadi kayak semakin turun ya, semakin turun nilai M harusnya. Karena tuh nilai 1/4 itu lebih kecil dari 1/2 teman-teman. Nah, gini. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Aman, Kak. Oke, Nara juga. aman. Oke, sip, thank you. Oke. Sekarang, nah karena kita ini fokusnya untuk melihat grafik dulu ya, grafik. Nah sekarang kita bakal lihat C nih. Bakal cari tahu apa sih peranan si C gitu. Peranan nilai C. Nilai C. Nah, oke, aku coba buat si garis lagi. Dipindahkan dulu yang ini deh. Oke. Buat garis bidang Cartesian lagi coba. Oke. Oke, kita coba garis pertama tuh Y sama dengan ini Y pertama X tambah 1. Baru garis kedua tuh Y sama dengan X tambah 2. Yang ketiga X tambah 3. Nah, oke, kalau X-nya sama dengan 0, ini 0 ya, ini 0, 1, 2, 3, cukup 3 saja. Ini 1, 2, 3, oke. Kalau Y-nya 0, X-nya 0 berarti Y sama dengan 1. Oke, sudah jelas ya. Kalau X-nya 1, Y sama dengan 2. Kalau Y-nya X-nya 3. X-nya 3 berarti X-nya 2. Y sama dengan 3. Salah di sini. Oke, ini saya dulu ya. Nah, kita tarik garis. Nah, sekarang yang kedua. Untuk Y2 ya. Gambaran Y2. Ini Y1 dulu. Y1. Untuk Y2, kalau X-nya 0, berarti Y sama dengan 2.
Kalau X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3. X-nya 2, berarti Y sama dengan 4 gitu. Oke, kita tarik garis saja langsung. Berarti ini Y2, Y sama dengan 2, Y2. Nah, baru X sama dengan 3. Sama dengan X dong. X sama aja deh. Biar muat kianunya. Nah, Y3 sama dengan X. Y-nya 0, X-nya 0. X-nya 0, Y-nya 0. Kalau X-nya 1, Y sama dengan 1. X2, X sama dengan 2, berarti Y sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 3, berarti Y sama dengan 3. Oke. Nah, ini. Nah, bisa diperhatikan teman-teman bahwa di depan koefisiensi X itu kan sama ya, semuanya 1. Gradiennya berarti kita punya Y1, Y2, Y3, gradiennya itu sama, itu 1 gitu. Nah, tapi yang berbeda adalah si nilai C. Nah, kita perhatikan bahwa dari Y3 tuh dia tidak punya nilai C tuh, Y-nya sama 0. Nah, kalau kita tambahkan 1 atau ya kita lihat Y1, dia tuh naik dia nilai Y-nya tuh naik 1 gitu. Dia jarak antara Y1 sama Y3 tuh cuma 1 gitu. Ini 1. Nah, baru kalau kita bandingkan Y3 sama Y2, nah ternyata tuh Y2 jarak antara garis Y3 sama Y2 itu 2 gitu. Dari sini ke sini. Nah, nih jaraknya 2. Nah, berarti kalau dari sini tuh kita bisa simpulkan bahwa semakin nilai C itu mempengaruhi berefek pada naik atau turunnya sebuah garis gitu. Naik atau turunnya sebuah garis. Kalau X sama dengan kalau Y-nya sama dengan Y sama dengan X plus 1, artinya kita itu sebenarnya hanya tugasnya menaikkan garis Y sama dengan X sebanyak 1 gitu. Menaikkan si nilainya, menaikkan si garisnya gitu. Sama dengan garisnya tuh sebanyak 1 gitu. Kalau Y sama dengan X plus 2 berarti kita hanya menaikkan menaikkan garis Y sama dengan X. Y sama dengan X itu sebanyak 2 gitu ke atas. Nah, kalau Y sama dengan X min 1, artinya apa? Berarti kita hanya menurunkan gitu. Kita turunkan saja itu garis Y sama dengan X sebanyak 1 ke bawah gitu. Kayak gitu sih. Oke, bagaimana dengan tentang penurunan peranan nilai C? Ada yang mau ditanyakan enggak, teman-teman? Tapi Kak, apa tadi kita bilang yang waktu min 1? Oke, kalau Y-nya sama dengan X min 1. X min 1 berarti kita hanya menurunkan. Kita kasih turun itu garis Y sama dengan X sebanyak 1 gitu. Jadi kayak gini. Kalau saya tambah lagi di sini ya. Di sini. Nah, kalau misalkan saya dapat Y sama dengan 4. Y4 sama dengan X min 1. Nah, kalau Y-nya 0, X-nya 0 berarti Y4, Y-nya sama dengan min 1 gitu ya. Di sini min 1. Nah, X-nya 1, Y-nya sama dengan 0. X-nya 2, berarti Y sama dengan 1. Nah, kayak gini, Ji. Nah, dia turun gitu. Ini Y4 ya. Jadi kalau minus Q si C-nya, itu sebenarnya kita kasih turun saja anunya. Kasih turun garis Y sama dengan X sebanyak 1. Gitu. Gimana? Oh ya Kak. Kasih Kak. Oke, siap. Sama. Ada lagi enggak yang mau ditanyakan? Yang lain? Nggak ada jika. Oke, aman. Siap. Aman Kak, enggak ada Kak. Oke, thank you.
Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bakal ngapain ya lanjutnya? Oke, kan tadi kita sudah mendapatkan rumus ini ya. Rumus kemiringan. M sama dengan ini rumus ya. Rumus M sama dengan delta Y per delta X atau Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu. Nah, sekarang kita bakal mencoba bagaimana sih kita membentuk suatu persamaan linear, fungsi linear yang kalau kita ketahui itu ya hanya dalam bentuk bidang kartesius gitu. Jadi kayak hanya dikasih satu gambar bidang kartesius, dikasih tahu saja titik-titiknya. Nah, kita disuruh bagaimana cara menentukan ini garisnya apa, fungsinya apa gitu. Nah, misalkan saya punya soal kayak gini. Saya gambar lagi ya. Ini segmennya menentukan persamaan fungsi linear. Nah, saya punya bidang kartesius kembali. Miring. Astagfirullah. Nah, terus saya punya garisnya kayak gini deh. Nah, kayak gini. Oke, titik-titiknya. Ini, wah ini kayaknya kurang, ini sih. Coba aku yang lain dulu. Nah, kayak gini. Sekarang ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Salah. Saya tak pandai buat soal. Coba deh. Lagi. Ini di sini deh. Nah, kayak gini. Itu 1, 2, 3, 4. Udah. Ini 5 ya. Sampai ini 4,5 ya. Nah, dari garis ini nih. Garis ini. Nah, itu kita kita disuruh tuh menentukan apa sih fungsi linear, persamaan linearnya si ini gitu ya. Kalau kita cuma melihat garis ini. Nah, kan kita ketahui bahwa rumus dari bentuk umum dari persamaan garis lurus tuh, persamaan linear tuh ya sama dengan mx plus c kan. Nah, sekarang tuh kan rumus M itu apa tadi? Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu. Baru dikali X ditambah C. Nah, dari sini tuh kita bisa dapatkan Y min C sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, dari sini kita dapatkan Y min C per X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 gitu. Nah, jadi
Biasanya tuh kalau dari sini, nah ini sebenarnya kayak rumus untuk membuat, salah. Ini sebenarnya adalah, yang saya buat adalah rumus untuk menentukan persamaan garis lurus gitu. Ya, kalau kita hanya ketahui sih gambarnya doang gitu. Gambarnya doang. Nah, tapi ini kan sebenarnya yang ini Y min C per X itu kita dapatkan karena dari persamaan awalnya kan. Y sama dengan MX plus C gitu. Nah, hal ini di sini tuh kita kembangkan, kalau di buku tuh, ini tuh dikembangkan jadi Y min Y1 per X min X1 gitu. Y2 min Y1 per X2 min X1. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi ini sebenarnya adalah bentar dulu. Ini tuh sebenarnya adalah rumus mencari fungsi linear jika diketahui dua titik gitu. Nah, kayak gini. Nah, berarti kalau kita ambil soal yang tadi saya gambar, nah berarti kita pertama tugasnya adalah mencari dua titik itu apa saja. Nah, ini saya sudah tandai ya yang merah. Ini titiknya tuh 0,1, yang kedua ini titiknya 5,4,5 gitu. 4 setengah. Kalau 4 setengah itu jadi 9/2. Nah, gitu ya. Nah, berarti kita tulis nih. Diketahui titiknya tuh tadi titik 0,1 dan 5,5 tadi 9/2 gitu. Nah, kita bakal menentukan si persamaan garis lurusnya. Ini misalkan ini X1 Y1, ini X2 Y2. Nah, kita masukkan di rumus ini. Maka Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, kita substitusi sini Y1-nya. Y1-nya itu sama dengan 1, X1-nya sama dengan 0. Sama dengan, nah kita substitusi Y2-nya 9/2 min Y1-nya 1, X2-nya 5, X1-nya 0. Maka kita dapatkan Y min 1 per X sama dengan, ini 9/2 min 1 hasilnya berapa ya? 7/2 ya. Bagi 5. Nah, kita dapatkan, kita kali silang ya. Berarti 5 dikali Y min 1 sama dengan 7/2 X. Berarti 5Y min 5 sama dengan 7/2 X. Nah, dengan demikian kita dapatkan 5Y min 7/2 X min 5 sama dengan 0. Atau kalau mau bentuk yang umumnya tadi mana sih? Yang AX plus BY sama dengan C. Kita bisa tuliskan min 7/2 X ditambah 5Y sama dengan 5. Nah, inilah si fungsi linear dari gambar ini. Gambar ini mungkin ya. Ya, aku beri bintang. Nah, itu fungsi linear dari gambar bintang. Nah, oke.
Dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Cara menentukan fungsi linear hanya diketahui gambarnya doang. Aman, Kak. Oke, aman. Yang lain? Kalau sekecil apapun kalian sekecil apapun kekurangan kalian tuh tanyakan apa? Yang kalian kurang pahami tanyakan aja gitu. Aman, Kak. Oke, aman. Kak, bisa di-scroll ke atas di gambarnya. Oh ya, Yang- ini. Nah, ini. Ini kayaknya tanpa kali titik-titik deh. Biar bisa. Nah. Set. Oh ya Kak, enggak ada jika. Oke. Oke. Kalau nggak ada, kita bakal balikkan kasusnya. Bagaimana cara menggambar fungsi linear kalau kalau diketahui si fungsinya gitu. Ini sekarang menggambar gitu. Sekarang kebalikannya. Menentukan grafik. Tentukan grafik fungsi linear. Jika diketahui persamaannya gitu. Oke. Ya. Nah, misalnya saya punya fungsi Y sama dengan 2Y ditambah 5X sama dengan berapa ya fokusnya? 4 lah ya. Atau kayaknya jangan deh ini. Yang gampang tuh X tambah Y sama dengan 1. Oke. X tambah Y sama dengan 1. Nah, kalau kita ditugaskan untuk menggambar si fungsinya ini atau menggambarkan grafiknya, kita itu sebenarnya cuma satu kuncinya doang, satu hal yang perlu kita ketahui. Itu adalah titik potong. Key-nya ya. Keywords-nya adalah atau kata kuncinya titik potong. Titik potong di sumbu X dan Y. Gitu. Ini sebenarnya yang kalau di fungsi linear, kalau kita menggambar si grafiknya tuh kita hanya cukup mencari titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertama, titik potong di sumbu X itu artinya ya kita cari di mana si garis ini memotong sumbu X gitu. Memotong sumbu X. Nah, kalau dia memotong sumbu X, berarti titiknya itu tuh sebenarnya titik perpotongan antara satu garis dengan sumbu X itu tempatnya di sumbu X itu sendiri, tapi kalau koordinatnya tuh si Y-nya itu sama dengan 0 gitu. Karena ya ini misalnya kartesian. Nah, sumbu X perpotongan sumbu X tuh segaris memotong sumbu X tuh di titik sini nih. Nah, itu koordinatnya adalah
si titiknya itu tepat di sumbu X. Kalau tepat di sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0, teman-teman. Ini Y sama dengan 0. Itu maka ini titiknya X, 0 gitu. Nah, berarti di sini kita tuliskan Y sama dengan 0. Untuk mencari titik potong di sumbu X, kita substitusi aja nilai Y sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya. Nah, kasus yang soal ini, untuk soal, ini kasih bintang lagi. Untuk soal ini, Y sama dengan 0 menyebabkan, kita substitusi ini, nilai Y sama dengan 0 ke X plus Y sama dengan 1. Berarti X tambah 0 sama dengan 1. Berarti kita dapatkan X sama dengan 1. Dengan demikian, kita dapatkan X plus Y sama dengan 1 memotong kenapa tas scroll terus nih? Memotong sumbu X di 1,0. Nah, selanjutnya titik potong di sumbu Y. Kalau titik potong di sumbu Y, berarti kebalikannya gitu. Dari sumbu X. Kalau di sumbu X itu kita titik potongnya di X, 0, berarti Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau titik potong di sumbu Y, nilai X-nya yang 0 gitu. Nah, dengan demikian untuk soal bintang, kalau Y X-nya sama dengan 0, akibatnya apa? Kita substitusi nilai X sama dengan 0 ke X plus Y sama dengan 1. Berarti 0 tambah Y sama dengan 1. Berarti Y sama dengan 1. Jadi, kita dapat kesimpulan X plus Y sama dengan 1 memotong sumbu Y di 0,1 gitu. Nah, dengan demikian, karena kita sudah dapatkan titik potong di sumbu X dan titik potong di sumbu Y, nah kita sudah bisa gambar si grafik fungsi linearnya itu sendiri. Miring lagi, ya Allah. Nah, oke. Berarti kita petanya itu di 1,0. Ini misalnya 1,0 ya. Ini sini deh, 1,0. Dan 0,1. Sinilah ya. Nah, tarik garis nih. Di 1,0,1 ke 1,0. Set. Nah, inilah. Kayaknya tinta merah deh. Kapus juga ternyata. Nah, ini. Nah, inilah garis Y plus X sama dengan 1 gitu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan enggak? Nah, ini juga berlakunya tuh di semua, intinya semua bentuk garis linear lah. Mau bentuknya 5x tambah 10y sama dengan 1, 10x tambah 12y sama dengan 500 dan sebagainya. Kalau mau menggambar si grafiknya, cukup cari titik potong di sumbu X sama titik potong garis itu di sumbu Y. Baru tinggal tarik garis di dua titik itu, dapat nih garisnya, dapat nih grafiknya gitu.
Kayak gitu teman-teman. Ada yang mau bertanya? Kak, tapi Kak bisa diulang Kak. Agak ribet kita di sampingku Kak. Jadi tidak Wih. aku dengar baik. Oke, siap. Saya ulang kembali ya. Siap. Nah, jadi untuk menggambar grafik fungsi linear itu kita cukup mencari titik potong si garis itu terhadap sumbu X sama titik potongnya di sumbu Y. Nah, untuk mencari titik potong di sumbu X itu kita apa sih istilah itu, kalau untuk mencari titik potong di sumbu X maka nilai Y-nya itu harus sama dengan 0 gitu. Nah, sedangkan untuk mencari titik potong di sumbu Y, nilai X-nya harus sama dengan 0. Nah, dari teman-teman langsung substitusi aja itu nilai X sama dengan 0, dan untuk dapat titik potong di sumbu Y, ke garis, ke persamaan garisnya, baru teman-teman substitusi juga nilai Y sama dengan 0 di persamaan garis yang diketahui untuk mendapatkan titik potong di sumbu X. Nah, setelah itu teman-teman sudah pasti dapat koordinatnya, kedua koordinat itu. Lalu kedua koordinat ini kita petakan, kita gambar di bidang kartesius, lalu tarik garis gitu. Jadi kita dapatkan si grafiknya. Gimana? Sudah aman? Oh iya Kak, aman ya Kak. Makasih Kak. Oke, sama-sama. Yang lain ada? Oke, sip. Kayaknya dikit lagi ya penjelasan ini. Nah, sekarang di saya lagi azan, jadi kita jeda dulu ya, berapa menit. Oke, azan dulu. Ya Kak.
Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita belajar tentang ini kedudukan dua garis ya. Dua garis, kedudukan dua garis atau ya dua fungsi linear ya. Nah, ada fungsi apa? Dua garis itu digambarnya kayak gini. Ada yang gini. Gitu. Nah, ini namanya tuh sejajar ya. Ini kasus sejajar. Sama ini tegak lurus. Nih, tegak lurus ya. Nah, kalau sejajar itu sebenarnya apa ya? Sejajar tuh gambarnya tuh dia cuma tadi dia cuma garisnya sama, si model garisnya sama ini. Tapi dia kayak berjarak gitu. Dia berjarak gitu. Dia cuma berjarak sekian ya sekian apalah gitu, sekian C gitu ya. Istilahnya sekian C seperti tadi rumusnya tuh Y sama dengan MX plus C. Nah, tadi kan saya sudah jelasin kalau apa ya? C itu sebenarnya menandakan jarak gitu. Kayak kenaikan atau turunnya suatu garis gitu. Nah, ini tuh sebenarnya kayak garis Y1 sama Y2 ini, Y2 sama Y1 itu cuma berjarak sebanyak C. Dia cuma berjarak sebanyak C, tapi model garisnya itu sama. Kayak gambar garisnya itu sama. Nah, artinya apa? Karena dia punya gambaran garis yang sama dan cuma berjarak sepanjang C. Berarti gradiennya sama dong pastinya. Iya enggak teman-teman kan? Iya, Kak. Ya, betul. Nah, gradien di Y1 itu ternyata sama saja dengan gradiennya di M2. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau di tegak lurus, dia tuh membentuk apa ya? Membentuk 90 derajat. Bukan 90 derajat sih. Intinya kalau tegak lurus tuh dia sebenarnya berlawanan gitu anunya. Dia kayak berlawanan si garisnya. Kalau misal ini Y sama dengan MX plus Y. Nah, di sini itu Y sama dengan min per MX plus Y gitu. Kayak gitu. Jadi kayak berbeda apa ya? Berbeda orientasi. Awalnya dari ini plus jadi minus. Jadi kayak arahnya jadi kayak sebenarnya pencerminannya saja baru dari ini dapat seper M-nya itu dari mana? Ya dapat seper M-nya itu karena tadi gambar representasi dari gradien gitu. Kalau dia gimana ya kayak kata-katanya tuh. Ya, intinya ini Y sama MX plus Y ketemu dengan garisnya tegak lurus gitu. Tegak lurusnya ini Y sama min per MX plus Y. Nah, minnya dari mana? Ya minnya dari si ya ini apa kayak sebenarnya kayak lawannya saja itu kayak pencerminannya gitu, tapi kayak digeser sekian. Jadi kayak dari sini kayak gini dulu pertama. Nih kayak pencerminannya kayak gini, baru digeser ke sini gitu. Kayak gitu sebenarnya. Nah, per M-nya itu karena ya itu tadi karena karena si garisnya ini yang dibalik juga gitu. Garisnya yang dicerminkan, makanya dia dapat per M.
Tuh. Nah, karena dengan demikian kita bisa simpulkan kalau ketika kita menemukan kasus dua garisnya tegak lurus, artinya tuh kalau M1 dikali M2 itu sama dengan min 1 gitu. Ini garis Y1, ini Y2. Nah, begitu, teman-teman. Jadi tenang, kalau teman-teman sini temukan soal ternyata kasusnya dua garis sejajar gitu. Dua garis sejajar. Berarti ya M1 gradien dari garis itu dari garis satu sama saja dan gradiennya sama garis yang ditanyakan gitu. Misal kalau ditanyakan kalau soalnya tuh garis satunya apa lagi gitu. Baru yang kedua, kalau ternyata kedua garisnya tegak lurus artinya gradien dari garis satu kalau kita kalikan dengan gradien garis 2 itu hasilnya minus 1. Itu. Oke, kita coba cari contoh soalnya ya. Contoh soal kedudukan garis ini alert. Soal gradien. Persamaan linear dua variabel fungsi linear ya. Fungsi linear SMA. Mana ya, Gus? Tidak ada saya dapat. Misal kalau untuk soal ternyata toko buat soli ya. Misal kita punya garis Oke. Sejajar dengan ini cari garis yang sejajar dengan kayaknya ke bawah deh. Cari garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X plus 1 dan memotong titik potong titik apa ya bagusnya? Ini deh 2,5. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa ini soalnya ya.
Nah, kan dia bilangnya tuh dua garis cari garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X plus 1. Nah, karena dia bilangnya garis yang sejajar, maka ini misalkan ini Y1. Misalkan Y1 sama dengan 2X plus 1. Karena Y1 sejajar dengan garis yang dicari, atau kita misalkan Y2, maka gradien M1, gradien garis 1 sama dengan gradien garis 2. Berarti, nah kan ini gradien Y1 kan gradien dari gradien dari Y1 itu sama dengan 2. Berarti ya gradiennya dari garis 2 nanti yang kita bakal cari itu sama dengan 2 juga. Nah, sekarang tugasnya kita bakal cari persamaan garisnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kan rumus dari M itu apa tadi? Ini. Selanjutnya. Perhatikan bahwa nah, tadi kan rumus dari mencari persamaan garis melalui 2 titik kan. Itu kan tadi Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan Y kurang Y1 per X min X1. Nah, kan itu kan rumus dari M kan, gradien. Nah, maka kita ubah Y2 min Y1 per X2 min X1 itu jadi M. Gitu. Dan M yang kita ketahui di sini, M yang kita dapatkan sini sebanyak sebesar 2 gitu. Maka kita substitusi nilai M sama 2. Baru kita substitusi nih si titik ini karena dia memotong titik ini. Bukan memotong sih, melalui. Astaga, salah. Bukan memotong, salah lagi. Melalui. Nah, kan dia melalui titik 2,5, maka kita misalkan si 2 ini X1, 5-nya Y1. Kita substitusi ke sini. 5 ber X min 2. Nah, baru kita kali silang. 2X min 2 dikali X min 2 sama dengan Y min 5. Kita dapatkan 2X min 4 sama dengan Y min 5. Dan demikian kita dapatkan 2X min Y sama dengan min 5 tambah 4. Di 2X min Y sama dengan min 1. Atau kalau mau, ini dikali minus 1. Maka kita dapatkan Y min 2X sama dengan 1. Gitu. Nah, inilah garis yang Y min 2X sama dengan 1 adalah garis yang sejajar dengan Y sama dengan 2X plus 1 dan melalui titik 2,5. Oke, dari soal ini ada yang mau ditanyakan enggak? Kak, dari mana tadi didapat 2 itu, Kak? Yang dua yang ini M. Itu M sama dengan M1 sama dengan M2. Oh ya, jadi kan dari tadi karena dia bilangnya garis yang sejajar dengan Y sama 2X plus 1, berarti gradiennya si garis yang kita cari itu sama dengan ini. Gradiennya sama dengan yang garis ini nih. Nah, Y sama 2X plus 1 itu gradiennya sebesar 2. Sebesar 2 yang ini. Nah, jadi semua yang di depan X itu bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus Y gitu.
ini si M-nya itu, nah nilai M-nya itu yang di depan X gitu. Depan X. Tapi syaratnya si Y-nya harus sendiri ya, 1, koefisiennya 1. Nah, kan sini kebetulan garisnya Y sama 2X plus 1. Karena Y-nya koefisien Y sama 1, nah maka kita bisa simpulkan 2 ini adalah gradien si garis ini Y. Begitu. Makanya kita dapatkan M1 itu sama dengan 2. Nah, karena kasusnya adalah garis yang sejajar, maka garis yang kita cari itu punya gradiennya juga 2 gitu. Nah, M1 sama dengan M2 sama 2. Nah, ini saya general samakan saja karena samakan saja, jadi bentuknya tulisnya M saja gitu. Jadi gimana? Oh iya Kak. Kasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Atau kayaknya gitu? Nggak ada Kak. Oke, aman. Aman. Sip. Aman. Oke, sip. Oke, sekarang kita istirahat dulu sampai 24.6 ya. Setelah itu kita ini lagi. Lanjut lagi ya. Oke, sebelumnya kita bincang-bincang dulu lah seperti biasa. Jadi gini teman-teman, kenapa suara saya ini habis gitu? Sebenarnya habis. Jadi saya sebenarnya habis ini hari Jumat itu ikut konser. Ikut konsernya Last Child. Ada yang tahu Last Child di sini? Masa nggak tahu? Tahu Kak. Nggak tahu. Yang penyanyi Virgon. Yang itu Last Child. Apa lagu yang paling suka di Last Child? Pasti Duka. Ya. Jadi itu ikut ke konser baru ya karena ke bawah suasana jadi ikut juga menyanyi gitu. Menyanyi juga sampai habis suaraku gitu. Nah, belum pulih hari Minggu kemarin ikut nobar dan dukung Argentina tuh. Dukung Argentina ya ikut juga karena karena suasana jadi ikut juga kayak bersorak-sorak gitu, kayak berteriak gitu. Jadi habis suara begitu. Sebenarnya nggak pusing apa, tapi kayaknya berdahak sih sebenarnya. Berdahak kayaknya ini. Gitu. Di sini yang ikut yang jadi perwakilan perseni, coba sebutkan kalian ikut apa saja gitu. Saya Warisman ikut apa Warisman? Tarik tambang. Dari tambang. Gua pakai ini tarikannya. Menanji tadi atau kapan? Belum di lomba. Kalian Kak. Oh, kalah. Tidak apa-apa. Sekarang masih fokus. Kalau sekarang fokus fokus apa? volley. Oh, volley. Kau ikut volley juga? Ya. Woi, volley ranking 1. Ya, siap. Kalau di Porseni tidak ada di akademi. Olahraga dan seni saja. Oh iya. Bagus. Baru saya SMA. Olahraga kalau seni tidak ada saya ada akademi. debat. Siapa debat? Saya Kak ada itu debat. Kalau anak IPA toh debat tentang pelajaran kimia, fisika, dan biologi. Kalau IPS tentang ekonomi, sejarah, teologi. Ngeri juga ini debatnya. Kau ikut? Kayak tes IQ toh.
apa anunya? Apa apa anunya? Topiknya? Hmm, Menarik ini. Dia diperdebatkan. yang masih kuingat yang di kimia itu dari tidak ditentukan di topiknya Kak, cuman dikasih tahu kita bilang selama dari kelas 10 sampai kamunya kelas 3 materi kimia yang paling mendasar yang perlu kita pelajari itu bagaimana. Dan kebetulan itu enggak ikut Kak karena saya yang panitia, saya yang bikin soalnya. Oh iya, iya. Ngeri juga ini anunya. Sangat mendasar sekali pertanyaannya. Oke. Ya, tes pengetahuan selama sekolah, siapa tahu capek mi guru menjelaskan baru tidak ada jadi tahu. Betul, tuh. Sangat menghargai. Oke, tadi ada yang ini, yang ikut lomba volley juga. Ranking Iya 1 Kak, juga ini. Wah, ranking 1. Juara berapa jadi ranking 1? Kak, tidak dapat Kak. Oh, tidak dapat. Jatuh gara-gara pertanyaan apa ini? Gara-gara pertanyaan kimia Kak, ada rumus 1, kulupai, kuingat. Jadi kan itu kalau ranking 1 benar salah. Terus harusnya jawabannya benar, mau jawab salah. Jadi ya gugur mak. Kalau enggak apa-apa ya. Bagus. Enggak apa-apa itu. Penting. Tidak dikali awal gitu. Bukan Kak, 10 mama kayaknya. Wih, lumayan sekali itu. Bagus. Keren. tenis meja juga Kak, juara 1. Apa? Siapa tenis meja? Tenis meja tunggal, aku Wirma. Wih, ini Wirmayanti nih sudah volley. Juara Meja 1 lagi. juga poli sama Tater. Memang perwakilan kabupaten. Masa Malu mau juga Kak kalau tidak juara karena anak eskul toh pergi terus latihan. betul sekali. Bukan Ji, kau yang gendong semua teman-temanmu? Atau banyak temanmu juga jago gitu? Alhamdulillah itu Ji. Untung Ji yang kutemani itu teman yang pergi lomba juga satu kelas Ji. Oh iya. Karena sayang sekali tuh kalau kita jangan jago, yang lain kayak aduh capek punggung gitu tuh. Capek gendong. Terkenal Capek memang sekolahku Pak. Wih, ngeri. Jauh tapi olahraganya memang luar biasa. Apalagi Wirmayanti dikenal sekali kayaknya Wirmayanti kayaknya ini. Dan kalau lombakin sama sekolah apa SMA apa lagi? Lapanin rekang. Oh iya, kalau lawan ya SMA 8 Rendeka, wih. Aduh, takut ada Wirmayanti nih. Ada lagi cabang lain. Ada yang seninya seni. Lomba seni. Kalau seni mundur buat kerajinan. Kerajinan apa itu? Kerajinan tangan. Oh, buat apa? Kalau saya Kak, buat tas. Tas dari apa bahannya? Dari kardus. Woi, kardus. Beres mi selesai mi itu? Iya Kak, selesai mi. Wih, keren juga ini. Tas dari kardus. Udah Tapi kebayang salah juga. orang yang Kak natunjuk. Apa? Salah orang yang natunjuk. Saya natunjuk baru tidak kreatif Kak. Wih, jangan bilang tak kreatif. Jangan merendah diri lah gitu. Tapi karena tidak semua orang bisa melakukan apa yang kau lakukan gitu. Contohnya saya tidak tahu itu buat tas. Saya malah tidak kebayang. Saya buat tas juga dari Kak. kardus. Mundur Kak kalau seni. Tuh. Seni itu, aduh. Seni kayak mengharapkan saja. Kalau saya harapkan saya yang jago. Saya ikut saya aturan apa kayak alurnya dari mereka tuh apa aturannya kayak bisa kayak drama apa. Saya ikut pas aja gitu. Bagus.
Woi mading, juara 2. Wah, jago sekali nih madingnya. Mading apa ini? Tentang apa ini madingnya? Anu Kak, tentang anu pahlawan tuh kayak Soekarno dijelasin perjuangan itu begitu tuh kasih jadi mading Ki. Oh, bagaimana konsep madingnya? Mau tahu dikit? Aduh Kak, dikasih aneh ya, apa dia namanya? Di dibentuk ya tuh kayak dia aneh karena ker- dikasih kertas karton Kak, terus di, dikasih sekreatif mungkin supaya cantik gitu Kak. Oke. Bisa ini ikut lomba ini. Nanti ikut-ikut aja lomba mading begitu. Banyak sebenarnya lomba mading. Apalagi di Makassar itu banyak sekali sebenarnya. Oke. Jadi teman-teman yang masih berjuang di Porseni, selamat berjuang gitu toh. Ya, tetap saja percaya dengan kemampuan diri sendiri begitu. Kalau yang sudah beres dan yang dapat juara, alhamdulillah, semoga masih bisa ditingkatkan gitu. Kalau yang belum dapat juara, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya gitu. Karena berkali-kali gagal itu pasti bakal ada keberhasilan di depannya gitu. Jadi bersabar saja gitu. Tapi setelah itu tetap kembangkan diri gitu ya. Oke, kita lanjut kelas kita hari ini malam ini. Nah, sekarang karena kita sudah belajar tentang kedudukan garis, sekarang kita coba ini satu kedudukan garis lagi, yaitu berpotongan. Nah, misalkan ada 2 garis kayak gini nih. Set, motong sama ini. Set. Nah, gitu. Ini misalnya Y1, ini Y2. Nah, biasanya itu kita cari apa sih titik perpotongannya gitu. Nah, titik perpotongan artinya 2 garis itu bertemu di titik yang sama. Berarti ini tuh koordinatnya tuh sama ini X1, Y, X, Y gitu. Nah, agar kita mengetahui titiknya apa, maka kita tuliskan sebagai berikut. Y1 itu sama dengan Y2, teman-teman. Begitu. Jadi, kalau untuk berpotongan itu sebenarnya simpel, Ji. Jadi, samakan saja nilainya Y1 sama dengan Y2. Jadi misalkan punya fungsi, saya punya 2, Y sama dengan 3X tambah 3. Baru Y sama dengan 2X tambah 1 gitu. Nah, di sini saya mau cari titik potongnya di mana. Berarti kita samakan. Y sama dengan Y. Berarti kita substitusi Y sama dengan 3X plus 3. Baru kita substitusi lagi. Y sama dengan 2X plus 1. Maka kita dapatkan 3X min 2X sama dengan 1 min 3. Maka kita dapatkan X sama dengan min 2. Nah, setelah itu, min 2 ini kita substitusi. X sama dengan min 2 ke salah satu Y. Gitu, salah satu nilai Y. Misal ke Y sama dengan 2X plus 1. Diperoleh Y sama dengan 2 dikali min 2 ditambah 1. Nanti kita dapatkan min 4 tambah 1 dengan min 3. Nah, dengan demikian kita dapatkan Y1, Y sama dengan 3X plus 3, dan Y sama dengan 2X plus 1 berpotongan
di titik min 2, min 3 gitu. Oke, konsep perpotongan ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Tidak ada jika. Oke. Alhamdulillah aman. Aman, Sip. Kak. Oke. Aman, sip. Thank you. Nah, sekarang kita bakal sebenarnya ini singkat Ji tentang fungsi kuadrat gitu. Nah, sekarang kita pindah segmen. Tadi kita bahas tentang fungsi linear, sekarang kita bahas tentang fungsi kuadrat. Ini singkat saja. Karena untuk pendalamannya nanti di materi materi yang lain gitu. Nah, fungsi kuadrat, penggambaran dari fungsi kuadrat itu sebenarnya kayak gini. Ini Kartesian. Kuadrat tuh kayak gini. Set. Ini kuadrat namanya. Jadi dia kayak bentuk U atau dia ini V gitu. Ini namanya grafik fungsi kuadrat. Nah, ciri-ciri. Nah, sekarang bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di mana A-nya tidak boleh sama 0. Kalau A-nya sama dengan 0, artinya kita dapatkan Y sama dengan BX plus C. Dan itu adalah fungsi linear. Nah, padahal kita bicaranya fungsi kuadrat gitu. Dan kemudian kita sudah pasti tetapkan syaratnya A-nya itu nggak boleh sama 0. Nah, sekarang ya ciri-ciri dari fungsi kuadrat yang pertama ya ini pasti dia bentuknya melengkung gitu. Melengkung U atau U terbalik. Cuma dua gitu. U atau U terbalik. Kedua dia punya garis simetri dia punya simetri gitu, garis simetri. Simetri yang ini. Nah, ini namanya garis simetri. Namanya garis simetri. Punya kesimetrian. Nah, sekarang, untuk lebih lanjut tentang kesimetrian itu bakal kita bahas di pelajaran nantinya di materi yang lain gitu. Baru, sekarang kita bakal melihat ini peranan nilai A sama C. Peranan nilai A dan C. Nah, jadi kalau nilai A itu sebenarnya dua kemungkinan. Dia nilainya minus atau plus. Nah, min A dan A gitu. Kalau minus, kayaknya dibalik dulu deh. A sama minus A. A-nya positif atau A-nya negatif. Kalau A-nya positif, itu dia bentuk kurvanya kayak gini. Ini nilai A positif. A positif atau kita bisa tuliskan A lebih dari 0. Kalau A-nya negatif atau kita tulis A kurang dari 0, dia bentuk grafiknya kayak gini. Gitu. Nah, sedangkan untuk nilai C itu sebenarnya peranan nilai C di fungsi kuadrat itu sama saja dengan peranan nilai C di fungsi linear. Itu menentukan naik atau turunnya suatu grafik itu. Menentukan naik atau turun dari grafik fungsi kuadrat. Begitu. Jadi ini sebenarnya pengenalan umum dari fungsi kuadrat. Nah,
Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Aman jika Aman, Aman. Kak. Oke, sama ini salah satu. Aman, Kak. Oke, thank you. Nah, sama satu lagi. Fungsi kuadrat itu punya 2 titik potong ya. Kuadrat memiliki 2 titik potong di sumbu X. Bukan sih. Memiliki 3 kemungkinan. Kayaknya masalah perpotongan nanti kita bahas deh. Bahas di sistem persamaan kuadrat gitu. Oke. Ini sebenarnya hari ini cuma mengenalkan tentang fungsi kuadrat, fungsi linear, beserta grafiknya, beserta kayak di fungsi linear itu kita belajar tentang gradien dan cara menentukan fungsi linearnya. Kalau cuma diketahui gambar, kita menentukan grafik kalau diketahui fungsinya. Dan kita belajar tentang kedudukan 2 garis linear. Ada yang sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Lalu kita mengenalkan fungsi kuadrat. Grafiknya seperti apa. Dan peranan-peranan dari fungsi dari setiap komponen di fungsi kuadrat, yaitu nilai A dan nilai C-nya. Oke, dari sini sekian dari materi yang saya bawakan. Ini bentar ya, aku save dulu. Saya simpan sebagai file PDF. Absen, Kak. Oh iya, thank you. Bentar ya. Saya aku dokumen IV-nya. Judulnya fungsi linear dan kuadrat. Kak bisa request bilang tulis juga pertemuan ketujuhnya. Oh, yang ke-7 kemarin. Oh ya, Masuk nanti. kok yang itu, Kak. Ditulis juga pertemuannya ke berapa supaya diurutkan nih kalau di buku catatan nih. Oh ya. Oke. Makasih sarannya. Iya, Ini Kak. sekarang pertemuan ke berapa? Ada yang tahu? 7. Oke, 7. Siap. Thank you. Bagus juga sarannya ini. Saya tidak kepikiran, Kak. Pertemuan 7. Oke. Simpan sebagai file PDF di dokumen. Untuk absen, tutor. Namanya juga ini mau proses. Nah, sudah beres, sudah tersimpan. Sekarang kita kirim absensi itu di nanti situs mana sih? Astagfirullah. Bentar. Ini harus tulis manual Ki. Aduh. Ya. HTTPS. Tuh harus kau tulis manual betul. Masih? Salah nih. Forms go
baru ribetnya ini tulisannya. W F U N N M Z P X K B 2 1 Z. Oke, silakan dicek apakah bisa terakses ke link absen. Aman-aman? Yang sudah beres bilang aman ya. Aman Kak. Oke, sip. Oke, makasih buat teman-teman sudah hadir di kelas ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dari Yayat. Semoga Yayat dan mudah-mudahan Yayat bisa improve ke depannya lebih baik lagi. Dan semoga teman-teman tetap semangat ke depannya, tetap semangat buat ikut kelas yang lainnya juga. Dan semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa berbuah berkah dan jadi salah satu ladang kita, salah satu langkah kecil kita untuk mendapatkan hasil yang besar, yaitu lulus di perguruan tinggi. Amin. Oke, makasih teman-teman semua sudah bisa live. Have a nice day dan see you next week. Thank you. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Makasih, Kak. Yoi, bersama. Dia 12 orang. Dan rame.